Asahan 1 adalah sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dibangun oleh PT Bajradaya Sentranusa atau BDSN dengan investor utama Cina Huadian. Lokasinya berada di Sungai Asahan, Desa Siruar, Kecamatan Parmaksian, Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Samosir, Provinsi Sumatera Utara. PLTA ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik di wilayah Sumatera bagian utara. Dalam proyek ini, BDSN menunjuk PLN Engineering sebagai konsultan pengawas dan Cina Huadian Engineering Company sebagai kontraktor utama. PLTA Asahan 1 adalah fasilitas pembangkit listrik dengan jenis run-off hydropower plant yang memanfaatkan bendung pengatur regulation dam Siruar yang dibangun oleh Inalum pada tahun 1980. Bendung ini digunakan sebagai bendung penada intake dam dan memanfaatkan perbedaan ketinggian air sekitar 170 meter antara Danau Toba dengan bendungan Asahan 2. Debit rata-rata tahunan sebesar 95,3 meter kubik per detik digunakan untuk menggerakkan 2 unit turbin berkapasitas 90 MW, menghasilkan energi listrik tahunan sebesar 1.750.000 kWh. PLTA Asahan 1 meliputi fasilitas utama seperti terowongan tekanan atau headrest tunnel, pipa pesat atau penstock, tangki pendatar air atau surge tank, rumah pembangkit atau powerhouse, tail rest, dan fasilitas pendukung seperti area permukiman pekerja, terowongan bantu, batching plant, spoil bank, dan kolam sedimentasi. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1996 dan saat audit dilakukan, penyelesaiannya telah mencapai 98,8% dengan rencana operasi, yaitu mulai pada Agustus 2010. Audit yang pertama adalah mengenai pengendalian pencemaran air. Dokumen panduan pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang disetujui oleh PLTA Asahan 1 mencantumkan tindakan untuk menghindari tumpahan minyak atau oli ke air dan tanah. PLTA Asahan 1 melakukan pengerukan di area intake untuk memperbaiki aliran air ke terowongan dengan memompa di sedimen sungai ke kolam pengendapan. Ada 1 kolam pengendapan yang aktif dan 1 sedang dibangun dengan dinding penahan sesuai dengan teknis. Kolam ini berjarak kurang lebih dari 50 meter dari Sungai Asahan dan air buangan langsung ke sungai tanpa melalui kolom kontrol. Analisis laboratorium menunjukkan tidak ada kontaminan melebihi batas yang ditentukan di dekat lokasi genset. Namun, ada potensi dampak lingkungan seperti tumpahan minyak di area genset, pengerukan berkala yang dapat menambah kandungan padatan tersuspensi di sungai, dan erosi dari area yang belum direklamasi. PLTA Asahan 1 belum menyiapkan rencana eliminasi pencemaran sesuai dengan pasal 25 PP 82 tahun 2001 sehingga dinilai tidak sesuai dengan persyaratan tersebut. Temuan kedua yaitu manajemen limbah padat non-B3. Limbah padat non-B3 di PLTA Asahan 1 seperti sampah domestik dan perkantoran harus dinilai berdasarkan UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Observasi lapangan menunjukkan bahwa PLTA Asahan 1 tidak melakukan pemilahan sampah pada pasal 13 serta tidak mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya sesuai dengan pasal 19 dan pasal 22. Dokumen panduan pengelolaan lingkungan menyebutkan bahwa sampah tidak boleh dibuang sembarangan dan sampah domestik diangkut ke tempat pembuangan akhir TPA di Sosor Landong Porsea. Manajemen limbah B3. Limbah B3 di PLTA Asahan 1 mencakup oli bekas, tumpahan solar, dan bahan bekas pembersihan alat atau mesin. Pengolahan limbah ini diatur oleh PP 22 tahun 2021 tentang pengolahan limbah B3. Selama konstruksi, oli bekas dan filter oli dari alat berat diangkut oleh pengepul di Porsea, tetapi tidak ada data jumlah timbulan. Pasir terkontaminasi minyak dan oli dibuang ke tanah. Temuan 4. Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja atau SMLK3. BDSN atau PT Bajradaya Sentranusa telah menetapkan Cina Huadian Engineering Corporation sebagai kontraktor utama dalam kontrak kerja yang ditandatangani pada 27 Desember 2007 dengan tanggung jawab menjaga lingkungan, kesehatan, dan keselamatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 19. Meskipun sistem manajemen LK3 bersifat sukarela,
BDSM menganggapnya penting untuk mengelola dampak lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Namun, BDSM tidak memiliki personil dengan sertifikasi LK3, sementara CEK telah memiliki sertifikasi tersebut dari negara Cina. Pentingnya penunjukan personil dengan tugas dan wewenang yang jelas dalam bidang LK3 diakui sebagai langkah penting untuk mewakili manajemen BDSN. Meskipun BDSN telah menunjuk personil bertanggung jawab terhadap LK3 di kantor pusat Jakarta dan kantor PLTA Asahan 1, observasi menunjukkan bahwa PLTA Asahan 1 belum mengembangkan secara formal sistem manajemen LK3. Pada bagian rekomendasi, hasil temuan yang pertama, pengendalian pencemaran air yang disesuaikan pada PP nomor 82 tahun 2001. Beberapa rekomendasinya yaitu berupa: pertama, membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat atau keadaan tidak terduga lainnya. Yang kedua, membuat mekanisme pelaporan dugaan atau terjadinya pencemaran air kepada pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Rekomendasi yang kedua yaitu upaya pengelolaan limbah non-B3 yaitu sampah domestik. Yang pertama, penyusunan program pengelolaan sampah secara sistematis dan jelas. Yang kedua, menyediakan fasilitas pemilahan sampah di seluruh area kerja dan mes karyawan. Yang ketiga, melakukan pembatasan timbulan, pendaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Rekomendasi yang ketiga yaitu upaya pengolahan limbah B3. Yang pertama, menyediakan tempat penampungan sementara. Yang kedua, menyusun program pengolahan limbah B3 secara sistematis dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menyediakan label yang tepat pada kontainer yang sesuai dan tempat penyimpanan sementara sesuai peraturan yang berlaku. Yang keempat, mengidentifikasi lokasi akhir dari limbah B3 beserta agen pengangkutannya. Rekomendasi 4 yaitu perbaikan komunikasi internal dan eksternal. Yang pertama, mewajibkan semua tenaga kerja asing untuk dapat berkomunikasi dengan karyawan Indonesia dengan baik. Misalnya pelatihan penggunaan bahasa Indonesia di tempat kerja. Yang kedua, mewajibkan bagi kontraktor, supplier, dan konsultan asing untuk menyiapkan seluruh prosedur tertulis yang berkaitan dengan LK3 ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan yang ketiga, melakukan training atau kursus secara teratur untuk meningkatkan pengetahuan di bidang LK3.